Halo guys, what's up? Welcome back with me. Kembali lagi dengan gue Oncomel di sini. Apa kabar kalian semua guys? Oncomel beda-beda channel ya. Oke, di sini gue pengen show my trading. Udah lama gue nggak upload video trading ya guys ya. Karena gue sempat pensiun, kalian bisa lihat lah di sini. Wah, ada. Kalau narik ada nggak di sini guys ya? Kalau narik tuh ada nggak? Yang gue pas narik nggak ada ya? Tidak ada guys. Jadi gue kemarin sempat habisin saldo semua karena gue udah capek trading forex, nggak ada hasilnya, dan resiko gue terlalu tinggi, gue jadi kena mental gitu loh guys. Dan gue akan tetap lanjutin. Sebenarnya gue tetap ada beberapa trading ya, sempat beberapa trading sebelum gue bener-bener ngambil semua uang gue di saldonya ya, karena gue beberapa loss terus, gue capek dan gue keluar. But sekarang gue lanjutin lagi ya. Sini gue akan beberapa recap mungkin ya, trades. Ini beberapa trading yang gue posting juga di threads gue sih. Gue masih kayak posting gitu guys, cuma ya kayak iseng-iseng doang gitu loh, nggak ada yang benar-benar ini sempat gue akan ngikutin pakai indikator super trend, dan ya kalian bisa lihat gue profit dari gue buy di sini ada itu guys, itu tanggal berapa gue lupa dah. Ini juga sama, ini gue kalau nggak salah nyoba sendiri, analisis sendiri, ya bisa cek running trade-nya. Ini gue profit yang apa nih, pound US ya, GBP ya, GBP USD kalau nggak salah itu, GBP USD profit ya $5 lah karena gue pakai konsen. Ini guys, profit lagi. Yang baru bisa, cuma kita yang baru aja lagi sih, yang baru aja karena agak kelihatan sini. Itu di dolar apa sih? Kalau dolar Australia tuh berarti apa? AUD ya, AUD USD guys. AUD USD di sini. Kemarinnya ini ya, bukan sih? Bukan yang di sini ya. Di sini kayak deh, ini deh. Apa di sini ya? Oh enggak, bukan di situ, yang di sini guys. Ini gue berapa time frame berapa sih? 15 pantesan aja. Kayak agak lupa guys. Time frame 15 di yang gue masuk di sini ya. Ini nih. Yang ini guys. Itu gue pakai Fibonacci ya, dari sini ke sini. Fibonacci di sini, Fibonacci retracement. Gue tarik sini, zonanya di sini, di sini, gue pasang lah di sini ke bawah, dan profit, bla bla bla. Guys, intinya gitu. Recap gue beberapa, masih ada yang profit, masih ada yang loss juga. Kalian bisa cek lah. Gue mulai trading lagi tuh tanggal ini ya, dari XAU ini gue masih ngikutin super trend, cuma gue close. Kenapa gue close? Karena gue merasa kayaknya nggak bakal bergerak kemana-mana gitu loh. Ini apalagi sell kan, kalian bisa cek lah. Sekarang XAU naik tuh, untung gue close. Oke. Tapi gue tetap ada ini running floating ini ya, floating profit nih XAU gitu. Terus ya, mungkin kita akan bahas yang akan kedepannya yang akan gue lakuin ya guys ya. Ini kalian bisa cek nih, gue salah resiko cuma 1% dari saldo, jadi kayaknya nggak sampai 1%. Pokoknya setiap
ini gua resiko ini kan sekitar 127 dolar kan, 127 dolar. 127 dolar, jadi gue resikonya cuma 1 dolar. 100 USD, yes. Kenapa resikonya gue kecilin? Karena itu biar mental gue aman guys ya. Jadi resiko semakin kecil, kalian gak terlalu pusing mikirin bahwa market akan kemana, prediksi kalian itu akan benar atau salah. Menurut gue gitu sih, karena setelah gue jalanin beberapa tahun, sebenarnya udah berapa tahun, cuma kayak apa ya, stop enggak gitu-gitu lagi. Namanya gue cuma trading kayak rumahan gini, saldo cuma kalian palingan segini, paling gede berapa sih saldo gue? Palingan 300 dolar. Kan gue kan minus kemarin ya, banyak hilang duit juga di sini ya. Makanya sekarang gue resiko kecil, gue trading setiap hari ya kan, cari profit ya. Dan gue kenapa ini juga gue trading beberapa pair ya guys ya, gue nggak fokus satu pair doang, karena kalau satu pair itu kayak mungkin bisa dibilang gue nggak terlalu ini banget, nggak terlalu bisa lah kalau satu pair doang guys, terlalu lambat lah gitu lah istilahnya. Ini udah seperti itu dan ya kalau sekarang analisis sendiri lagi, nggak pakai super trend atau indikator, gue tetap gambar kayak gini. Tapi gambar gue pokoknya tren-tren aja guys, trend line. Terus kalau dia udah menyentuh trend line, support dan resisten gitu-gitu deh. Open, kadang gue open limit kayak di sini beberapa ini kan gue open limit ya, buy limit, open limit, sell limit gitu-gitu dah. Ya biar tuh tetap bisa kejemput gitu kan. Oke, pertama kita mungkin bahas di planning gue di XAU ya. Trading plan gue di XAU di sini awalnya tuh dia di sini guys, dia tren turun, setelah itu dia break di sini, cuma di sini gue masih belum entry karena gue yakin dia masih kayak volatil gitu, masih dia naik turun. Tapi setelah kalian bisa cek lah, dia membentuk market structure kan di sini. Biarpun dia masih belum bisa menembus nih, sampai akhirnya dia nembus di sini kan. Ini istilahnya resisten kuat ya kan. Dia nembus di sini nih, candlenya juga bagus ya. Sebenarnya gue nggak lihat di 15 menit ya, gue liatnya di 1 jam guys. Kayak menurut gue 1 jam lebih simple gitu, lebih kayak kelihatan lebih jelas gitu. Gue lebih suka trading di 1 jam. Ini kita bisa lihat sini, dia break di sini dan ngeliat candlenya bagus, gue open buy lah. Dan kalian bisa cek juga di sini trennya itu dia akan bullish gitu loh. Dia merubah tren dari dia bearish, dia bullish sampai dia menyentuh mungkin garis tren di sini. Nanti setelah di sini antara dia break atau dia turun lagi, lanjutkan tren lagi. Kalau bisa cek di time frame besarnya, gue pakai multi time frame ya guys. Ini adalah garis trend line di time frame besar ya guys. Ya harusnya ini cukup kuat, garis tren yang cukup kuat ya, garis tren yang cukup kuat. Cuma ya seperti itulah. Setelah di 4 jam seperti itu, gue lihat 1 jam juga market structure udah kebentuk untuk bullish. Jadi gue open buy ada di jalan lanjut. Nah itu target gue 1:2 guys, 1:2. Jadi gue kalau loss gue loss 1 dolar, kalau profit gue profit 2 dolar. Oke. Nanti gue akan lihat mungkin sampai 1 bulan ya guys ya, kan bisa mungkin gue dari mana ya, dari tanggal 13 Mei ya. Jadi kita akan 13 April, Mei Juni ya, April Mei Juni kayak Juni, 13 Juni nanti mungkin kita akan recap trading gue gimana dalam 1 bulan, apakah gua punya win rate di atas 50% atau berapa ya gitu. Kita konsisten. Dan ada fitur baru yang paling gue suka sekarang di Exness ya. Ini adalah formulir kalkulator resiko. Jadi ini gimana sih bang cara pakainya? Nanti gue bakalan bikin video terpisah dari ini deh. Jadi misalnya kalian mau buka nih, kita ke SAU, misalnya kalian mau buka nih, ini real guys ya, bukan akun demo ya. Segini doang masa gue harus demo sih ya kan. Ini akun real. Ini misalnya kalian mau
jadi kalian pasti gitu resiko kalian udah fix kayak 1% kayak gua gitu kan, cuma 100. Kalian mau buy, kalian tinggal masukin TP kalian, stop loss kalian sini kayak gini. Jadi nanti dia akan ngebuat misal ya, kita misal sini ya, gue pengen stop loss gue di sini, TP gue di sini, nah 1/2 kan, gue masukin lah TP nya di sini, nah dia nanti akan dapat segini guys, hasilnya akan fix di 100 dan TP-nya ini. Jadi lotnya itu akan mereka yang nentuin guys, tapi resikonya itu kalian yang nentuin. Jadi menurut gue ini lebih fitur yang bagus banget, karena gue sebelumnya itu gue harus hitung manual pakai kalkulator. Jadi gue harus ngitung SL gue di mana, gue hitung price-nya, terus gue bagi dengan saldo yang mau gue resikokan. Agak ribet, tapi akhirnya Access ngeluarin ini cukup ini banget guys, cukup membantu banget. Oh ya, gue bukan menyarankan Access untuk jadi broker kalian, tapi gue pakai Access gitu aja. Gue nggak di endorse, nggak di apa guys. Oke, lanjut. Seperti itu untuk XAU ya. Kalau untuk TP itu gue nggak, maksudnya nggak bisa dibilang nggak ada target kayak misalnya dia hire AT ininya bisa menyentuh daerah sini juga sebenarnya, tapi gue nggak ambil sampai atas situ. Terus untuk stop loss sih gue tetap ngelihat kayak misalnya di sini adalah kayak swing gitu loh, swing low nya gitu loh. Mau gue pasang di atas situ, sebenarnya gue bisa pasang di bawah sini aja, cuma gue kayak lebih bagus di bawah situ. Gue kayak melebarkan SL gue nggak apa-apa gitu kan, yang penting setiap gua SL ya gue cuma hilang $1 gitu. Nah, mungkin TP-nya yang nanti akan agak jadi lebar gitu. Ya gitu sih guys. Terus untuk USDJP gue masih belum ada sini ya, USDJP ya. USDJP ini masih kuat banget dia nge-trend bearish-nya guys ya. Cuma di sini kita bisa lihat juga, di sini ada kayak istilahnya support lah, support, salah satu support yang mungkin nanti gimana gitu. Tapi menurut gua kalau misalnya trend kayak gini, kalian jangan nunggu dia menyentuh support ataupun resisten, karena kita nggak tahu support sama resisten kuatnya tuh di mana sebenarnya guys. Kayak terlalu gambling lah kalau untuk menentukan itu. Lebih baik kalian tunggu dia nge-break trend line-nya. Ini kan trend line kuat nih istilahnya, bawah trend line bawahnya kuat, atasnya juga kuat. Jadi kalau dia sudah break, sudah ngebentuk market structure yang dia mau ke atas istilahnya kayak gini, nah, nanti kalian entry aja di sini gitu. Kayak yang tadi XAU kan, yang awal dia trend turun terus dia ngebreak, ngebuat di sini, kita tunggu dulu. Ini yang paling capek di sini nih. Gue yakin lu pasti ngerasa bahwa wah ini nih pas banget nih, bisa nih market strukturnya udah kebuat nih. Market strukturnya kan belum kebuat tuh, tapi kalian udah tahu nih dia udah break trend line, tapi kan harusnya dia pasti naik dong. Kalian open lah di sini dan turun dulu, naik lagi, turun lagi. Jadi nggak terlalu beresiko. Yang penting kalian tunggu aja kayak gini, convictionnya kayak udah pasti untuk tren naiknya tuh pasti gitu loh. Kalaupun dia nanti break ke bawah, kalian masuk aja. Atau kita bisa cek juga di time frame besarnya, dia arahnya mau kemana. Time frame besarnya tuh di sini ada resisten guys, dia kuat. 1, 2, 3 kali resisten itu disentuh. Harusnya ini resisten yang cukup kuat guys ya. Tapi dia pasti bakalan menyentuh balik lagi ke sini guys, kemungkinan. Atau enggak? Kalian bisa cek juga di sini trennya, dia di sini bullish kan, dari turun naik lagi, turun lagi. Harusnya nanti ada kesempatan dia naik. Kalian tinggal nunggu momen dia untuk nge-break trennya. Oke, di sini kalau Euro USD kemarin juga TP gua guys, Euro USD ya. USD gue TP kemarin nih. Kenapa nggak $2? Ini gue nggak tahu, karena ya itu kalau TP nya pasti berubah karena bergerak kan market kan, waktu kalian pasang itu pada posisi. Untuk Euro USD
Gua open buy limit di sini karena gue pakai Fibonacci ya guys ya. Kalian bisa kalau misalnya kayak gini tuh, ini kan market structure-nya udah bagus nih guys, market structure udah bagus kan bisa. Ini dari sini ini higher high, lower high, terus di sini dia sideways dulu, terus naik lagi ngebreak higher high-nya, jadi di sini higher high-nya sampai nggak tahu sampai mana. Dia masih ranging di sini, gue pasang lah di sini. Gue awalnya kan kemarin tuh nyentuh di sini kan sini sama sini kalau nggak salah deh gue tuh. Nah di sini guys, nah di sini. Nah gue pasang lah di sini zona gue tuh di 0,6 sama 0,75 apa 75 berapa nih? Nah gue pasang di sini, makanya itu kita tinggal tunggu ke buy limitnya. Kalau misalnya dia tidak menyentuh daerah sini, ya udah nggak apa-apa guys. Iya gitu. GBP USD juga sama, gue juga kayak gitu caranya. Di Fibonacci-nya masih ada, belum gue hapus. Iya juga, kita nunggu dia masuk zona sini sebenarnya. Cuma kalau nggak masuk ya nggak apa-apa guys, gitu loh. Gak usah terlalu dipikirkan. Kita nunggu lagi. Dia kalau misalnya dia udah ngebreak daerah sini juga, daerah higher high-nya ini, dia udah ngebreak di sini, ya udah berarti ini udah nggak valid sebenarnya. Kalian mencari lagi dia nanti ngebuat higher high-nya. Jadi kalau dia sudah ngebuat higher high terus pullback ke bawah, nah itu kalian cari Fibonacci-nya, pasang lagi. Seperti itu guys. Nah itu sama aja marketnya, ini kan marketnya bearish kemarin, terus dia break di sini, naik lagi kayak gitu sih guys. Kalian bisa buat juga di sininya nih, marketnya kayak gini. Sini. Nah, itu guys, begitu. Kita nunggu aja. Kalau misalnya nggak menyentuh ya tidak apa-apa. Oke. Dan Euro USD sama GBP USD itu pergerakannya hampir mirip ya guys ya, hampir mirip. Kalian bisa ini. Terus GBP JPY di sini gua masih menunggu ya. GBP JPY itu sebenarnya ini udah break trend line, cuma gua kayak agak ragu lagi sih, agak ragu karena kemarin gue mau entry di sini, cuma agak ragu. Di sini tuh trennya tuh masih kuat naik sebenarnya di sini guys. Di 4 jam tuh. Di 4 jam tuh kayak dia masih kuat naik gitu loh. Di sini. Masih kuat naik kan istilahnya. Di sini kalau lihat market structure-nya kan. Jadi untuk kayak gua mau dia turun ke bawah tuh kayak gue ragu gitu loh. Ada keraguan lah, biarpun di sini kayak udah ngebreak juga kan, udah ngebreak trend line juga dia di 4 jam. Cuma gue ragu aja guys, ragu aja gitu. Cuma mungkin nanti gue akan pantau aja ini. Kalau misalnya ada kayak sebuah konfirmasi yang kayak menurut gue itu valid, ya gue bakalan entry sih. Kayak kalau menurut gue ngeliat dari sini, kemarin gue ngeliat pantau dari sini guys. Ini kan sideways nih, sideways bearish ya. Ini gua mungkin nanti dia bisa aja sih sebenarnya kalau kalian mau masuk ya guys ya. Tapi gua nggak saranin sih, terlalu inilah, belum terlalu pasti banget guys. Sini mungkin gua akan biarin dia naik dulu dikit sampai sini baru naik sini. Iya mungkin naik di sini ya. Dia naik sedikit, gue mungkin akan buy di sini, bakalan sell di sini, stop loss gue di sini, TP gue di sini. Mungkin ya, mungkin kayak gitu kali ya. Karena gue belum yakin nih beneran ini bisa jadi false break atau bener-bener dia udah break trend line-nya guys. Itu yang harus kita pantau dulu ya guys. Ini semua trading plan gua itu bukan ajakan untuk kalian ikut ya, tapi ini cuma gua kayak istilahnya trading jurnal gua lah video ini guys. Gua upload, kalau ada yang mau nonton silakan, kalau nggak ada yang mau nonton ya nggak apa-apa.
Jadi gue bisa nge-review lagi gimana cara gue berpikir, bagaimana cara gue melihat market pada waktu itu, dan gue bisa sedikit revisi atau kembangin gitu ya. Gitu sih guys menurut gue. Ya, gue sih mau bikin, gue nggak pengen jual kelas, belum sih kayaknya, nggak tahu lah. Gue nggak pengen ngomong apa-apa, tapi gue pengen bikin grup gitu, gue bagi yang pemula-pemula atau mungkin yang sudah bisa trading terus tapi masih awal-awal. Gue pengen kayak ada temen gitu kan, karena di daerah gue nggak ada temen kayaknya. Mungkin gue yang nggak tahu. Oke lanjut, kita AUD USD. AUD USD ini ada beberapa, ada dua atau tiga lah, tiga conviction guys yang gue mau lihat ya. Karena di sini kan nih sideways nih guys, sideways yang bagus ya istilahnya. Kemarin juga gue masuk di sini dan TP kan. Ini gue juga ada buy limit di sini, cuma gue kayaknya nggak ini nih. Lihat nanti deh. Di sini tuh ada tiga kemungkinan guys. Yang pertama dia ngebreak terus lanjut ke bullish, ya kan? Nih. Yang kedua adalah dia nggak jadi break, dia lanjut untuk sideways di sini. Yang ketiga dia lanjut bearish sampai break terus dia lanjut bearish gitulah. Nah pilihannya tuh ada tiga gua tuh. Open buy di sini, stop loss di sini, nggak tahu lah stop lossnya, nanti lihat candlenya deh. Terus open sell di sini karena dia masih ada kemungkinan untuk turun kan, karena gue masih dapat 1/2 kalau misalnya gue open sell di sini, atau enggak gue open sell di sini gitu guys. Ada tiga kemungkinan yang masih gue lihat di sini ya. Gue masih lihat perkembangan dari marketnya kayak gimana. Ini terlalu banyak ini sih, terlalu banyak garis sih. Ya, kita hapus dulu. Seperti itu. Masih ada tiga kemungkinan. Cuma ini kita bisa sedikit pastikan dikit ya guys ya, dimana bahwa dia sudah 1, 2, 3 atau 4 lah, ini bisa dibilang 4 lah, 4, 5 kali dia menyentuh resisten line, resisten zone di sini guys ya. Wah tau resisten itu supply apa demand ya, lupa deh gitu. Itu dia menyentuh zona sini nih, ada 3 kali dia menyentuh zona sini guys. Itu sebenarnya sebuah pertanda baik ya, karena artinya bahwa zona sini tuh zona kuat yang dia belum bisa nembus mungkin. Tapi di sini kita bisa lihat di sini dia nggak jadi kan ngebreak kan. Udah kuat nih sellernya nih, udah kuat, tapi dia balik lagi ke atas. Harganya masih bisa naik gitu loh. Jadi kayak ada kebimbangan di market nih guys di sini guys. Mau break mau enggak gitu loh. Nah itu gimana dah? Itu gimana dah ya guys ya, bingung dah. Nah ini kita pantau juga, ini masih dalam tahap pantauan ya untuk AUD USD. Oke lanjut NZD USD. NZD USD kemarin gua open sell tapi loss. Kenapa gua open sell kemarin? Bentar. Kenapa gua open sell kemarin guys ya? Sini tuh udah trend line-nya tuh udah bagus kan. Di sini udah nyentuh di sini, gua ngeliat tuh di sini. Di sini kan menyentuh trend line nih. Udah bagus nih. Terus dia turun, candlenya juga bagus. Open sell lah. Turun nih. Naik lagi. Sampai sini rupanya dia. Baru dia turun lagi. Nah. Gitu. Nggak tahu nih, mungkin bisa dibilang bahwa menurut gue bukan trading plan gue yang salah, tapi mungkin marketnya yang berbeda dengan plan kita gitu loh. Karena harusnya dia turun di sini karena dilihat ya kondisinya bahwa seller kuat nih, tapi dia ada buyer lagi yang kuat gitu loh. Nggak tahu mungkin di sini ada news atau apa, nggak tahu dah. Kayaknya nggak deh. Ya mungkin gue yang salah dari sini ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari resiko kalian trading plan kalian tuh nggak ada yang namanya 100% benar guys ya. Jadi ya sudah, di sini tinggal kita menunggu momen lagi, kita hapus saja, kita menunggu momen lagi dimana dia akan ngebreak di bawah sini.
sini, karena dia pasti turun guys, dia masih di zona trendline-nya ya, trendline besarnya, time frame besarnya ini masih di zona sini guys. Shoo, shoo. Jadi dia pasti akan balik lagi sini guys. Itu kalau kalian mau open sale sebenarnya ini juga bagus sih, sebenarnya masih oke lah. Cuma mungkin kalau misalnya kemarin gue harusnya open sale di sekitar sini, cuma kan karena habis loss ya, habis loss tuh males gitu nyentuh pair yang sudah loss itu. Gue nunggu sesuatu yang lebih pasti lagi gitu loh. Kalau misalnya gue habis loss di sini, jadi mending gue biarin daripada mental gue yang kena, ya kan? Begitu guys. Seperti itu untuk sekarang. Banyak yang mungkin hari ini gue nggak terlalu banyak open nih, cuma kalau kemarin banyak karena ya ini BJP ini nggak bisa lihat nih, dia mulai akan ada pullback di sini, ngeretest di sini. Kalian bisa tunggu atau kalian bisa pasang alert di sini guys, pasang alert bisa. Oke. Trading kita seperti ini beberapa satu minggu apa 2 minggu ya gitu ya, 1 minggu lah. Gue banyak open posisi karena banyak pair yang gua ini. Sebenarnya sih pairnya sih menurut gua 5 aja cukup sih guys. Gua ini kebanyakan mungkin ya, tapi ada nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Mungkin gua tambah pair lagi nggak tahu. Karena pergerakan tuh pasti kayak gini guys, menunggu. Kadang tuh ada kayak kesempatan dari trading plan kalian ya di pair lain gitu kan. Cuma kan ya pair lain juga punya kayak kebiasaan, market tuh punya kebiasaan sendiri lah. Market setiap pair tuh punya kebiasaan sendiri, punya ciri khas sendiri gitu. Kalian harus tahu itulah. Tapi semakin lama kalian di pair itu, nanti kalian akan tahu kok ciri khasnya apa, dia kayak gimana segala macam ya. Ya pair tuh kayak cewek lagi sih, dia punya moodnya sendiri ya, sifatnya kayak manusia. Kalian tinggal lihat saja. Oke, seperti itu guys untuk hari ini ya, update. Mungkin gua akan buat everyday, tapi nggak tahu dah, gua belum tahu. Karena pergerakan market kadang sehari ini gerak, besok juga belum tentu ada pergerakan yang signifikan, tapi biasanya signifikan sih, lumayan lah ya. Seperti itu guys. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video. Jangan lupa klik like and subscribe dan komen di bawah guys, kalian mau ikut grup tele gua nggak? Tele buat sharing aja, bukannya gua mau ngajarin atau apa kayak gua bukan tempat sharing sih, kayak istilahnya gua bakalan posting situ trading plan gua kayak gimana. Terus bagi yang mau ikut silakan, yang enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus siapa tahu kan bisa kumpul kan, ngobrol. Gue punya teman baru, teman trading, karena gue nggak punya guys. Oke, itu aja. Bye bye guys.